Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang identifikasi asam dehidroasetat dalam produk kosmetika dengan menggunakan aplikasi HPLC. Baiklah, langsung saja akan dibacakan oleh teman-teman saya, kepadanya dipersilahkan. Pendahuluan. Kosmetik berasal dari kata Yunani kosmetikos, yang mempunyai makna keterampilan menghias atau mengatur. Kosmetika sejak berabad-abad yang lalu sudah dikenal manusia, dan baru pada abad ke-19 mendapat perhatian khusus, yaitu selain untuk kecantikan juga mempunyai fungsi untuk kesehatan. Perkembangan ilmu kosmetik serta industrinya baru dimulai secara besar-besaran pada abad ke-20, dan kosmetik menjadi salah satu bagian dari dunia usaha. HPLC (High Performance Liquid Chromatography) adalah teknik pemisahan, identifikasi dan kuantifikasi komponen dalam campuran. Hal ini terutama cocok untuk senyawa yang tidak mudah menguap, tidak stabil secara termal, dan memiliki berat molekul yang besar. Prinsip dasar HPLC adalah pemisahan analit berdasarkan kepolarannya. Alatnya terdiri dari kolom sebagai fasa diam dan larutan tertentu sebagai fase geraknya. Yang paling membedakan HPLC dengan kromatografi lainnya adalah pada HPLC digunakan tekanan tinggi untuk mendorong fase gerak. Campuran analit akan terpisah berdasarkan kepolarannya dan kecepatannya untuk sampai ke detektor. Waktu retensinya akan berbeda. Hal ini akan teramati pada spektrum yang puncak. Selanjutnya yaitu metode. Yang pertama di sini ada bahan. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian adalah larutan baku asam dehidroasetat BP dan larutan metanol. Yang kedua adalah alat. Alat yang digunakan untuk proses analisis antara lain seperangkat alat KCKT, kolom oktadesilsilana C18 4,6 x 250 mm, ukuran partikel 5 meter, penyaringan membran ukuran 0,45 meter, dan detektor UV-Vis. Selanjutnya yaitu cara kerja. Larutan uji dibuat dengan melarutkan 0,5 sampel di dalam gelas kimia sebanyak 0,5 gram dengan 5 ml metanol. Kemudian larutan dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml, itu larutan A. Selanjutnya disonikasi selama 10 menit. Larutan disaring dengan kertas saring. Diambil sebanyak 1,0 ml filtrat larutan A dan diencerkan dengan 10 ml metanol. Selanjutnya disaring dengan penyaringan membran berukuran 0,45 ml, itu larutan A. Selanjutnya, larutan baku dibuat dengan melarutkan 10 mg asam dehidroasetat BP dengan 10 ml metanol dalam labu ukur 10 ml larutan B1. Diambil 1,0 ml larutan B1, kemudian diencerkan dengan 10 ml metanol larutan B2. Diambil 1,0 melarutkan B2, diencerkan dengan 10 ml metanol larutan B3. Selanjutnya diambil 1,0 ml larutan B3, diencerkan dengan 10 ml metanol larutan B. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Pada produk kosmetik pembersih wajah memiliki komposisi yang menggunakan bahan-bahan yang mengandung pengawet. Pengawet merupakan zat yang dapat mencegah kerusakan kosmetik yang disebabkan oleh mikroorganisme sehingga bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Salah satu pengawet yang dianalisis yaitu pengawet asam dehidroasetat. Asam dehidroasetat nama IUPAC 3 asetil 2 hidroksi 6 metil 4H piran 4 yang memiliki rumus kimia C8H8O4 merupakan senyawa asam organik yang memiliki beberapa aplikasi industri yang memiliki sifat tidak berbau, tidak berwarna putih, hampir tidak larut dalam air, dan cukup larut dalam kebanyakan pelarut organik. Di dalam pengujian ini, sampel dilakukan preparasi sampel dan dilakukan sonikasi sebelum dilakukan HPLC.
Sonikasi bertujuan agar tercampurnya dengan sempurna suatu larutan sehingga memiliki kandungan zat yang homogen, baik kadar zat maupun warna dalam bentuk fisik dan memecah senyawa atau sel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pengujian yang dilakukan pada uji baku asam dehidroasetat dapat dilihat kromatogram baku diperoleh peak pada retention time RT 11.583 menit. Sedangkan uji sampel pembersih wajah kromatogram, sampel dapat dilihat tidak adanya peak pada kromatogram. Pada waktu retensi 2,5 sampai dengan 3 merupakan waktu retensi analit yang tidak tertahan pada fase diam atau sering disebut sebagai waktu retensi pelarut pengungsi, dinyatakan sebagai TO atau TM yang disebut waktu migrasi. Dipotong bae uswah. Ya. Selanjutnya, di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama hasil dari kromatogram baku menggunakan HPLC, dan gambar yang kedua hasil dari kromatogram sampel menggunakan HPLC. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis data dari asam dehidroasetat terhadap kosmetik pembersih wajah di BBPOM di Medan, dapat disimpulkan bahwa sampel kosmetik pembersih wajah tidak mengandung asam dehidroasetat. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.